deduktif adalah proses penarikan simpulan khusus berdasarkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan penalaran induktif adalah proses penarikan simpulan umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus. Penalaran deduktif juga disebut silogisme yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, contoh khusus. Dan yang ketiga, simpulan. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Mori, dan Ramsey. Teori koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren dan konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Teori performatif adalah teori kebenaran yang menjelaskan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini mempunyai keinginan untuk mencari tahu, pengetahuan, dan kebenaran. Namun, dari semua itu, perlunya usaha bagi manusia itu sendiri dalam mencari fakta-fakta yang sudah ada untuk memenuhi keinginan tahuannya tersebut. Fakta-fakta tersebut didapatkan melalui teori ataupun pengalaman. Menurut Amsal Baltiar, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu edisi revisi, mengatakan logika atau pengetahuan secara sempit dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan yang benar dan pasti. Yang pertama adalah keadaan. Maksudnya, suatu hal yang benar dan cocok di suatu keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, ada sesuatu yang benar. Maksudnya adalah sungguh-sungguh ada dan betul-betul demikian halnya. Misalnya apa? Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama. Dan yang terakhir adalah kejujuran atau kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sanksi yang akan kebaikannya dan kebenaran dari hatimu. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia, yaitu subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi, kebenaran selalu ditandai dari seberapa jauh subjek mengetahui pengetahuan mengenai objeknya. Manusia dapat berlogika saat mereka dapat teori atau kasus yang ada. Pada dasarnya, logika dan pengetahuan sama-sama berkesinambungan, karena pengetahuan menciptakan suatu teori dan teori membuat manusia berpikir dan berlogika. Yang pertama ada rasionalisme, yaitu paham yang sangat menekan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan.
manusia. Yang kedua, ada empirisme, yaitu manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Yang ketiga, ada kritisisme. Nah, kritisisme ini menurut Immanuel Kant yaitu adalah pengalaman dan akal manusia sama-sama dapat digunakan dalam mencapai ilmu pengetahuan manusia. Nah, dan yang terakhir ada intuisisme. Apa ya intuisisme itu? Jadi, menurut Henry Bergson adalah hasil evolusi pemahaman yang tinggi karena pengetahuan. Halo teman-teman semua, bagaimana nih penjelasan sebelumnya? Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan dimengerti dengan baik ya oleh teman-teman. Selanjutnya, saya bakal menjelaskan materi lain mengenai teori kebenaran dan logika ini. Jadi simak baik-baik ya. Nah teman-teman, kali ini aku bakal menjelasin beberapa materi tentang kebenaran. Nah yang pertama yang harus kalian tahu, kebenaran itu bertalian erat dengan pengetahuan. Kebenaran adalah kesesuaian pengetahuan dengan objeknya. Ketidaksesuaian pengetahuan dengan objeknya itu disebut dengan kekeliruan. Nah, suatu objek yang ingin diketahui memiliki begitu banyak aspek yang senantiasa sangat sulit untuk diungkapkan secara serentak. Kenyataannya, manusia hanya mampu mengetahui beberapa aspek dari suatu objek, sedangkan yang lainnya tetap tersembunyi baginya. Dengan demikian, jelas bahwa amat sulit untuk mencapai kebenaran yang lengkap dari suatu objek tertentu, apalagi mencapai seluruh kebenaran dari segala sesuatu yang dapat dijadikan objek pengetahuan. Jadi pengetahuan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa disebut juga dengan pengetahuan prailmiah atau pengetahuan dari hasil penerapan indera terhadap objek tertentu. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan yang diperoleh lewat metode-metode yang lebih menjamin kepastian atau kebenaran yang dicapai tersebut. Dan yang terakhir, pengetahuan falsafi. Apa sih pengetahuan falsafi? Pengetahuan falsafi itu adalah pengetahuan yaitu kebenaran yang diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan atas pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, dan pemikiran-pemikiran logis. Selain itu juga ada analitis dan sistematis. Pengetahuan falsafi ini berkaitan dengan hakikat, prinsip, objek, dan asas dari realitas yang dipersoalkan selaku objek yang hendak diketahui. Jadi dari penjelasan tersebut dapat diintervensi bahwa kebenaran yang sesungguhnya dapat didapatkan jika manusia mengetahui segala aspek yang terkandung di dalam objek tertentu. Jika aspek-aspek yang ada belum menyeluruh dapat diketahui, maka disebut kekeliruan. Dan kebenaran itu dibagi menjadi 4 loh teman-teman. Nah yang pertama itu adalah kebenaran religius. Apa sih kebenaran religius itu? Jadi kebenaran religius itu adalah kebenaran yang memenuhi kriteria-kriteria atau dibangun berdasarkan kaidah-kaidah agama, atau dapat juga disebut dengan kebenaran mutlak atau absolut, kebenaran yang tidak terbantahkan sama sekali. Dan yang kedua adalah kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis yaitu kebenaran hasil perenungan dan pemikiran kontemplatif terhadap akibat sesuatu, meskipun tidak bersifat subjektif atau relatif. Yang ketiga, kebenaran estetis. Kebenaran estetis yaitu kebenaran yang berdasarkan penilaian indah dan buruk serta cita rasa estetis. Dan yang terakhir adalah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang ditandai dengan terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang mendukung dan sesuai bukti. Kebenaran ilmiah juga ditunjang oleh akal, dan kebenaran rasio ditunjang dengan teori yang mendukung. Lalu, apakah ukuran tentang kebenaran itu sehingga kebenaran itu dapat diterima? Nah teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan kan oleh teman saya yaitu Sam Nurul Janah mengenai tentang teori kebenaran dan juga sumber ilmu pengetahuan secara lebih luas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tentang logika. Di pengawalan, saya mengambil salah satu kutipan dari filsuf yang terkenal yaitu adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, logika yaitu adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran tersebut.
Teman-teman, sekarang kita masuk yuk ke dalam macam-macam logika. Nah, di sini saya akan melangkirkan ada 4 macam logika yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu adalah logika alami. Logika alami yaitu adalah suatu logika kinerja pikiran manusia yang selalu berpikir secara benar dan juga cermat. Yang kedua yaitu adalah logika ilmiah. Logika ilmiah adalah seseorang yang dibimbing untuk dapat menguasai berpikir secara benar dan juga teratur. Yang ketiga yaitu adalah logika formal. Logika formal adalah logika-logika yang selalu berbasis dengan pernyataan-pernyataan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah logika material. Logika material ini adalah logika yang dapat menarik kesimpulan atau pernyataan dari berdasarkan materi dan juga tujuan. Sekarang kita masuk yuk ke dalam objek logika. Dalam disiplin ilmu pengetahuan, objek kajian logika terbagi menjadi 2 objek loh. Yang pertama yaitu adalah objek logika secara formal dan yang kedua objek logika secara material. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama yaitu adalah objek material dari logika. Nah, objek material logika ini yaitu adalah berpikir atau pemikiran ilmu itu sendiri. Sedangkan objek logika secara formal yaitu adalah metode atau aturan-aturan keabsahan secara berpikir. Terakhir, yang saya akan presentasikan yaitu adalah mengenai manfaat logika di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, yaitu adalah logika selalu menyatakan, menjelaskan, dan juga mempergunakan metode dan aturan abstrak yang dapat dipakai. Kedua, yaitu adalah daya berpikir abstrak tersebut membantu melatih dan mengembangkan daya berpikir secara ilmiah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah logika mencegah terjadinya ketersesatan berpikir yang harus dihadapi dari ilmu pengetahuan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke studi kasus mengenai teori logika dan kebenaran. Suatu hari ada seorang anak kecil yang baru saja masuk sekolah. Lalu selang beberapa hari anak kecil tersebut mogok sekolah dan tidak mau belajar untuk berangkat ke sekolah. Nah, lalu orang tuanya bertanya, mengapa anak kecil ini tidak mau belajar ke sekolah? Setelah didesak-desak, akhirnya anak kecil itu bercerita bahwasanya ia tidak ingin ke sekolah karena gurunya ialah seorang pembohong. Lalu orang tuanya bertanya kepada si anak kecil, kebohongan apa yang telah dilakukan ibu gurumu sehingga kamu tidak mau belajar ke sekolah? Lalu anak itu menjawab bahwasanya ibu guru itu berkata 3 hari yang lalu ia mengatakan bahwa 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Lalu 2 hari yang lalu ibu guru berkata bahwa 6 tambah 1 itu sama dengan 7. Lalu kemarin ia berkata bahwa 5 tambah 2 sama dengan 7. Bukankah semua itu tidak benar? Anak kecil itu bertanya kepada orang tuanya. Nah, permasalahan yang sederhana ini membawa kita kepada pertanyaan apakah yang disebut dengan teori kebenaran itu. Apakah persyaratannya agar suatu jalan pikiran itu menyimpulkan sesuatu yang benar? Sekarang dilanjut ya sama Ucup. Nah, jadi tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini memiliki pernyataan yang sama mengenai sesuatu hal yang dianggap itu benar, guys. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti anak kecil yang tadi kita bahas ya. Bahwasanya anak kecil pun dengan pikiran yang kekanak-kanakannya bisa loh menjadi suatu pernyataan yang benar. Contohnya seperti ini. 3 tambah 4 sama dengan 7 kan? 5 tambah 2 sama dengan 7. 6 tambah 1 juga sama dengan 7. Nah, jadi secara dedukasi bahwasanya ketiga pernyataan tersebut adalah sesuatu yang benar. Nah, lalu ada nih pertanyaan yang timbul dari sini, yaitu adalah mengapa sih ketiga pernyataan tersebut itu bisa disebut benar? Karena sebabnya adalah pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar. Jadi tuh emang dengan contoh yang seperti itu emang dari dahulu tuh udah benar. Jadi tuh tidak ada semacam kayak penyanggahan lagi yang membuat pernyataan tersebut itu tidak menjadi benar, seperti itu teman-teman. Nah, dari teori yang tadi atau contoh studi kasus yang tadi dijelasin itu adalah termasuk teori dari teori kebenaran yang teori koherensi, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya teori koherensi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika pernyataan tersebut itu bersifat konsisten. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa ditambahkan mengenai studi kasus antara teori kebenaran dan teori logika. Nah, dari saya dan Samaratul Janah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.